Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bil umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu kama qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para rawuh jamaah pengaosan malam Sabtu rutin Masjid Al-Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi kita diberi kesempatan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pilihan yang cukup luar biasa, di mana alamat atau tanda kebaikan yang bisa kita ukur untuk diri kita ini adalah bertambahnya yufaqihu fiddin. Ketika Allah itu berkehendak kepada hambanya, berkehendak kebaikan, bukan berkehendak keburukan. Itu yufaqihu fiddin. Maka orang ini akan difahamkan urusan agamanya. Berarti kosok baleni pun nopo Pak? Kalau ada orang yang tidak difahamkan dalam urusan agamanya, berarti dia dikehendaki kosok baleni pun inggih menika keburukan. Karenanya syukur alhamdulillah kita menjadi hamba Allah pilihan insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, seharusnya malam hari ini yang menyampaikan materi adalah beliau Ustadz Mawardi. Tema yang seharusnya beliau sampaikan adalah uruf. Uruf itu adat. Adat itu bisa menjadi sandaran hukum. Ini mestinya yang malam hari ini disampaikan. Tapi qadarullah barusan saya hubungi beliau. Ternyata tadi siang mbahnya itu meninggal, sehingga tidak bisa mengisi di malam hari ini. Dan insya Allah nanti Ba'da Isya, ini rumah duka di mana Ustadz Mawardi ini Gendon ya. Kita sama-sama nanti perwakilan jamaah atau kalau bisa ya semuanya, bagi yang bisa setelah kita menyelesaikan agenda di masjid ini, kita akan bersama-sama takziah ke Ustadz Mawardi malam hari ini. Para bapak, para ibu rahimakumullah, saya juga tidak persiapan. Mestinya tema yang saya sampaikan pada Jumat pekan besok adalah mandi itu ada ilmunya. Itu judul dari saya. Jadi kenapa kok mandi ada ilmunya? Oh iya, prihatin kita banyak yang sudah balik, banyak yang sudah dewasa. Tapi syariat mandi, bagaimana mandi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ini banyak yang tidak paham. Akan tetapi karena kami tidak membawa media sehingga ini sifatnya adalah insidentil, maka kami akan meneruskan pembahasan yang tadi kami sampaikan di khutbah Jum'ah. Bapak Ibu rahimakumullah, saat menikah ini sudah berapa hari kita meninggalkan Ramadan? Berapa hari Pak? 23-an ya, 23 hari Ramadan telah berlalu. Ada satu ayat yang mulia dalam Al-Quran itu dimulai dari 183 Al-Baqarah sampai kemudian puncaknya di 186. Allah katakan begini, ini sedikit flashback saja, ini sudah disampaikan kemarin Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa.
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Luar biasa, Pak. Allah itu menggunakan kalimat tattaquna supaya kalian ini menjadi hamba Allah yang tattaqun. Tattaqun itu kalau dalam pendekatan fikih itu pendekatan nahwu itu pakainya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa perbuatan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Makna tatakun di sini artinya supaya kamu itu melakukan takwa yang terus menerus. Ngoten. Dados mboten kok Ramadan saja kita kemudian membuka Al-Qur'an. Setelah Ramadan berlalu, lebaran niku lebaran bubrah kabeh ndak orang baca Al-Qur'an. Bukan seperti itu. Ini adalah la'allakum tattaqun. Menarik ketika kami kemarin di WA Induk grup Masjid Al-Amin, bagaimana siapa kemarin saudaranya Perdana Menteri Inggris ya, Lauren Booth atau siapa itu namanya saya lupa. Beliau masuk Islam, Pak. Beliau masuk Islam setelah beliau itu berkunjung ke Palestina. Setelah beliau berkunjung ke Palestina, beliau datang ke Palestina dengan damai. Kemudian disambut di sana. Apa yang terjadi? Katanya begini. Di Palestina itu beliau kemudian menemui warga, di mana warga ini ya warga yang sangat kekurangan, warga yang sangat tidak punya. Bahkan kemudian hari ini mau makan apa aja ini tidak ngerti nih keluarga ini. Apa katanya? Begitu dia masuk di pemukiman yang cukup tidak punya, bahkan tidak punya itu, ahlan wa sahlan itu katanya, silahkan masuk silahkan. Kata beliau itu koyo-koyo nyambut tamu, koyo-koyo dia itu mukim tinggal di Taj Mahal, di istana yang megah. Padahal itu ya orang yang sangat miskin. Tapi begitu kedatangan tamu, rasa gembira dan cerianya itu luar biasa. Lantas kemudian dia melihat kok nggak ada makanan itu ya biasa. Kita nggak ada makanan seperti ini biasa. Kadang ada yang dimakan, kadang tidak ada. Lalu kemudian ini bertanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Tuhanmu itu kok memerintahkan kamu berpuasa? Dia marah. Ini Tuhan ini bagaimana katanya? Tuhan dia ini bagaimana? Wong damel mawon buat makan saja dia kerepotan kok malah dikon poso. Maka kata keluarga yang tidak punya tadi, dia mengatakan begini, Tuhanku memerintahkan aku berpuasa supaya kami merasakan bagaimana derita yang dilakukan, bagaimana derita yang dialami oleh orang-orang miskin. Subhanallah. Langsung beliau terenyuh. Oh ternyata seperti ini toh Islam. Jebul-jebul wong sing ora duwe wae isih mikirake wong sing ora duwe. Beliau masuk ke Palestina tanpa pakai hijab itu. Tidak ada orang yang mencibir, kamu nggak pakai hijab kenapa? Haram ini tidak ada yang mencibir. Semua orang mengatakan salam begitu. Akhirnya kemudian dengan peristiwa yang demikian ini beliau jatuh hati dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Ini satu kisah daripada berpuasanya orang-orang Palestina. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu donasi kita yang disalurkan ini sudah sampai sana. Alhamdulillah. Begitu, ini kaitannya dengan masalah puasa. Jadi puasa itu menunjukkan bahwa supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Kapan? Ya di bulan-bulan selain Ramadan juga kita menjadi orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya Allah katakan ayyamam ma'dudah. Pada hari-hari yang terbilang. Ini jumlah bulan Ramadan itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Sing sapa wonge mboten iso poso ya kan atau dalam keadaan safar maka hendaklah dia mengganti dengan di hari yang lainnya. Ning nek
ada orang yang sakit kemudian dia tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini ada fidyah yang disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian saya garis bawahi ayat yang berikutnya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Apa makna Al-Quran? Al-Quran itu yang pertama menjadi hudan. Hudan itu apa Pak? Petunjuk. Linnas, bagi manusia. Saya tadi menyampaikan dikutip kajian Ustadz Agus Effendi kemarin. Pernyataan dari siapa? Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apa yang beliau sampaikan? Orang itu kalau hanya sekedar hidup maka babi di hutan juga hidup. Orang itu kalau kemudian sekedar dia cari makan, ora tahu ngibadah, maka kera di hutan pun mereka juga cari makan. Dan di sini makna hutan. Bagaimana Fir'aun hidup, bagaimana Musa hidup, dijelaskan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Sunnah. Bagaimana Ibrahim hidup, bagaimana Namrud hidup, ini dijelaskan. Dan kita ini diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Jibril itu datang menasehati Kanjeng Nabi, yang sesungguhnya ini sebenarnya nasihat bagi kita semuanya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, kamu nanti juga akan mati. Kan begitu. Jadi kita ini mau hidup dengan pola dan model yang bagaimana itu sudah dibebaskan oleh Allah. Allah tidak memaksa kita hidup sebagaimana hidupnya Kanjeng Nabi, itu tidak dipaksa. Arek nganggo corone Fir'aun ya oleh, arek nganggo corone Kanjeng Nabi juga dipersilahkan. Tapi ingat bahwa segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin Bapak Ibu rahimakumullah bertemu dengan salah seorang jamaah yang tidak saya sebutkan namanya. Beliau bercerita panjang lebar dengan saya begini, Ustadz, saya itu sudah merasakan katanya. Nopo Pak sing dirasaken? Saya itu sudah merasakan nikmat dan dahsyatnya bersedekah. Itu bercerita dari kami dari jam 8 sampai jam setengah 11 malam, Pak. Itu pada tempat yang tidak pernah saya duga dan saya belum pernah bertemu dengan beliau dan Allah temukan kita. Ini pelajaran yang luar biasa gitu. Ini tadi, Pak, saya itu sedekah. Gur 3.000 ngoten. Saya itu bersedekah gur 3.000. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kok balas jan 10 kali lipat. Betul itu. Bahkan beliau itu bercerita begini. Pokoknya saya sekarang sedang mau fokus dengan Allah. Dan nyatanya karena beliau bekerja di suatu tempat tertentu yang tidak mesti, Pak, karena pekerjaannya adang-adang. Ini ada satu yang luar biasa. Bosnya niku ngasih ngeten. Mas, kok nek sampean kerja ini kok rame oleh kadah ngoten. Tapi kok begitu saya yang di sini kok seakan-akan orang ini dikejar oleh rizki. Seakan-akan orang ini dikejar oleh rizki. Apa rahasianya? Sedekah seperti itu. Lajeng saya arahkan begini, Pak. Jenengan sedekah oke. Tapi ada satu hal yang jangan dilupakan. Apa? Yaitu kaitannya dengan masalah sholat. Panjenengan sedekah terus dilaksanakan. Nah, sekarang tinggal panjenengan sholatnya untuk diperhatikan. Bagaimana cara jamaahnya dan lain sebagainya. Insya Allah kalau jenengan itu bisa seperti itu, kalau kita bisa seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan membimbing. Itu nanti di akhir ayat kita sampaikan. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi petunjuk. Yang kedua, daripada Al-Quran itu adalah
menjadi bayinat, keterangan-keterangan daripada huda wal furqon. Al furqon menika artosipun pembeda. Jadi sifat yang kedua dari Al-Qur'an ini pembeda. Panjenengan akan tahu mana yang disunahkan dan mana yang tidak disunahkan. Ini diantaranya adalah dengan Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an saja ini tidak cukup. Kita belajar Al-Quran tok tanpa belajar hadis, itu kemudian yang disebut sebagai ingkarul hadis. Begitu. Terus wonten orang itu belajar tapi dia hanya Quran saja. Dia tidak mau pakai sunnah. Di dalam Syarhus Sunnah itu ada kalimat yang cukup luar biasa. Imam Bahari itu dalam kitab Syarhus Sunnah itu luar biasa. Kata beliau adalah kebutuhan Al-Quran terhadap sunnah, kebutuhan Al-Quran terhadap hadits itu jauh lebih dibutuhkan daripada kemudian hadis itu membutuhkan Al-Quran. Kenapa kok bisa demikian? Oh iya, ketika kita berbicara tentang hadis, ya kan, kitab-kitab tentang hadis, mau kitab Bulughul Maram, mau kitab apa namanya yang kita bahas, Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin, mau kitab macam-macam, insya Allah ketika kita membahas hadis itu sudah membahas Al-Quran. Tapi kalau kita membahas Al-Quran tok, mboten nate bahas hadis, ini nanti akan rancau di dalam mengambil suatu hukum. Contohnya masalah sholat. Sholat itu perintahnya dalam Al-Quran. Tapi kemudian keterangan-keterangan tentang sholat, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, ini ada dalam hadis. Makanya sesungguhnya Al-Quran dan hadis ini adalah dua yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita mengatakan Al-Quran dulu baru hadis, atau hadis dulu baru Al-Quran, atau kemudian Al-Quran tanpa hadis. Ini malah kemudian menjadi masalah. Jadi menjadi pembeda. Kita tahu amalan ini sunnah, kita tahu amalan ini bukan sunnah dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna daripada Al-Furqan. Kemudian Allah mengatakan begini, ini yang menarik. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Setelah adanya perintah puasa, setelah adanya beban taklifi dikon poso dari pagi sampai maghrib, ya kan, dari subuh sampai maghrib. Kemudian Allah memberikan ruksoh. Nek jenengan sakit maka boleh tidak puasa. Nek jenengan dalam keadaan safar boleh tidak puasa. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah menika napa dia menginginkan yusrun. Yusrun itu artinya kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah Ta'ala ini tidak menginginkan kesulitan. Ini poin yang luar biasa. Dados agama menika gampil, Pak. Ning aja digampangake. Syariat itu mudah. Saya ambil contoh begini. Allah Ta'ala itu memerintahkan supaya kita banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullaha dzikran katsira. Orang-orang yang beriman itu diperintahkan supaya berzikir dengan zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak ini yang seperti apa? Saya kalau contohkan begini. Panjenengan kalau setelah sholat, kemudian kita membaca subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Ping piten, Pak? Berapa kali? 33 kali. Itu kan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kan seperti itu. Sekarang begini, Mas, nek aku mocone ping 330. Ini kalau dari kacamata kita loh ya. Saya putih sing ping 33 napa sing ping 300 dosa. Kita akan mengatakan, wah ya apik sing 330 wong saya oke. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah, bukan itu yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau mencontohkan sekian ya sudah, itu sudah satu paket.
Karenanya kemudian Allah itu tidak menginginkan kesulitan-kesulitan di dalam kita beribadah. Neng kadang-kadang menungso niku sok dadi gawe angele dhewe. Kan begitu kan? Loh, kalau kemudian semua hari itu baik. Saya itu punya satu buku. Ini judulnya itu Ensiklopedia Jawa. Jadi Ensiklopedia Jawa ini wah luar biasa, Pak. Ting Jawa niku wonten nganu. Ini barangkali ada di tempat beberapa kita itu yang kemudian masih begini. Wonten mau nikah nih contoh, nih mau nikah. Dihitung, jebulane ora ketemu. Misalnya ora ketemu wetone atau ora ketemu tanggalnya, kan seperti itu. Cek oleh metu saka omah begitu. Cek oleh metu saka omah ning ora oleh metu saka lawang, ora oleh metu saka jendela, ora oleh metu saka dhuwur. Ajak medal pundi niku, Pak? Akhire ya wis saking dene kepengin nikah bobol tembok. Ini hanya contoh. Ini kan sesuatu yang Allah itu sebenarnya tidak butuh itu, tapi menungso niku kadang-kadang sok gawe angeli awake dhewe. Banyak hal yang kemudian menjadi rancu, menjadi susah, itu bukan karena syariat sing angel, ning karena menungso niku sing boten paham. Ngoten. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah pengin gawe sing gampang oraan ngengel-ngengel kawula nih, mboten ajeng ngengel-ngengel hambane. Kemudian di ayat yang berikutnya, ya kan? Wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib. Ya Muhammad, katakan, kalau umatmu, kalau manusia, kalau kita bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah bahwa Allah itu adalah qarib. Allah itu adalah dekat. Tapi dekat di sini ini perlu pembahasan secara khusus. Karena begini, Pak. Allah itu di mana? Allah itu di mana? Allah itu sudahlah kita manut saja dengan Al-Qur'an, manut saja dengan hadis, Allah itu di atas, alal arsy. Sudah selesai, tidak usah difikirkan. Karena ada orang yang memahami bahwa Allah itu berada di urat nadi manusia. Atau ada orang yang memahami bahwa Allah itu turun, sementara hamba ini semakin berbuat baik, dia akan naik. Sehingga bertemu di satu tempat yang kemudian disebut sebagai manunggaling kawulaning Gusti. Nah, seperti itu kan? Kemudian kalau sudah sampai tingkat seperti itu, maka hamba ini adalah aku, adalah Allah, dan Allah adalah aku. Karenanya kemudian orang ini sudah tidak lagi dia bersusah payah untuk beribadah, begitu. Karena dia sendiri sudah menjadi Allah. Nah, ini kan pembahasan akidah daripada akidah-akidah yang menyimpang. Atau kemudian ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ini juga tidak tepat. Karena jelas-jelas Al-Quran itu mengatakan Allahu alal arsyish tawa, Allah di atas arsy. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Dan tidak ada yang mengetahui tentang Allah setelah Allah kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya pendapat-pendapat yang berbicara tentang Allah dalam konsensus ulama akidah selain dari Allah dan Rasulnya maka tertolak. Itu simpelnya begitu itu. Jadi makna qorib itu urat nadi manusia. Atau kemudian Allah berada di mana-mana. Kan ini ada pertanyaan begini. Sing jenengane urip, mati, rezeki, jodoh, begitu kan? Itu sudah diatur oleh yang di mana, Pak? Yang di urat nadi manusia atau yang di mana-mana? Yang di atas. Orang kan kita yang di urat nadi manusia atau yang di mana-mana, ini menunjukkan bahwa Allah itu memang fitrah kita meyakini Allah itu di atas, dan nanti ada pembahasan akidah secara khusus kaitannya dengan masalah qorib begitu. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah itu
dia akan mengabulkan doa ketika hambanya mau berdoa. Jadi kita ini akan dikabulkan doa kita. Siapa yang mengabulkan? Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mau berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ini poin yang kita tekankan. Maka penuhilah panggilan-panggilan Allah itu. Bagaimana cara kita memenuhi panggilan Allah? Ya tentu kemudian kita harus belajar. Nyun sewu Pak, tadi kita bahas. Saya judulnya sederhana. Mandi itu ada ilmunya. Ada agama lain yang menerangkan tentang masalah mandi? Detail sebagaimana agama Islam? Tidak ada. Ada agama lain yang kemudian menerangkan tentang adab-adab cara kita nyun sewu ke toilet. Ada enggak? Enten boten? Enggak ada. Ada agama lain yang kemudian menerangkan bagaimana cara kita dahar, cara kita makan, cara kita minum, tidak ada. Dan semua itu ada ilmunya. Karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, orang itu kalau mau cari mantu, ini yang bapak atau yang ibu, kalau mau cari mantu, ini kelihatan kok. Oh, iki bocah iki wis ngaji karo bocah iki urung ngaji. Mbok dipirsani saking wudune mawon niku pun ketok. Oh, iki cah ngaji, oh ini bocah belum ngaji. Oh, ini paham agama, oh ini tidak paham agama. Contoh begini, dahulu ini disampaikan oleh guru saya, Ustadz Lanang Mudadi itu ketika saya dulu masih belajar dengan beliau dalam muqaddimah pembahasan fikih munakahat. Fikih munakahat itu fikih yang membahas permasalahan seputar pernikahan. Kata beliau begini, biyen kowe ono dadi bocah punya teman laki-laki ya. Laki-laki ini dia punya adik. Dan laki-laki ini dia sering didatangi oleh orang-orang penting. Dilalah adine sing napa sing didatangi itu adine ayu, begitu ceritanya. Lajeng ceritanya begini. Begitu orang datang kok weruh adine kepencut, Pak. Weruh adik, wah, ayu. Mas, kae wis duwe calon apa urung gitu. Terus pundi? Akeh dereng ngono. Cara aku nganu ndak? Gitu. Tapi kan pakai kalimat bahasa basi lah, cuman poinnya di situ. Akhirnya si akhwat ini dia mengatakan begini, Pak. Mas, tolong jika memang si teman jenengan itu dia serius dengan saya, sampaikan kepadanya tanggal sekian saya mau kondangan. Padahal nggih dong-dongane mboten ajeng kondangan niku. Aku ora duwe kanca, tulung nanti tanggal sekian itu saya ditemani untuk kondangan. Cara misale jenengan niki, Pak. Jenengan kok seneng kalih lari setri gitu. Wah, batang wis seneng tenanan ditembung karo kakangne. Batang wis ditembung karo kakangne ngene, "Mas, ki adine aku." Kan begitu kan? Arek kondangan. Ning ora ana kancane, sampean nek ngancani gelem apa ora? Jawabe napa, Pak? Oh, gelem banget gitu kan? Gelem banget. Malah kemudian wis ngesuk tak siapake mobile ya kan, sak pakaiane sing paling apik, sak parfume, sak kabehane pun siap. Ajeng kapan kula ajeng mangkat begitu. Yang seperti ini ditolak, Pak. Yang seperti ini ditolak. Lajeng begini, datang lagi orang. Orang ini ya cukup sederhana saja. Wong teman-temannya yang melamar itu dia pakai mobil, dan datang niku pakai sepeda motor, Pak. Pakai sepeda motor. Wah, saya tekewer ngoten niku lah. Padha weruh adine ya kepincut. Wah, ayu piye gitu kan. Mas wis duwe calon apa urung kan gitu kan. Ayo arek kepriye ya gini. Akhirnya disampaikan pernyataan yang sama. Tolong sampaikan kepada teman jenengan itu, saya besok tanggal sekian mau kondangan. Aku tolong dikancani wong pancen ora ana sing ngancani aku. Wah, niku jawabane benten dhewe, Pak. Waduh, Mas. Nyong ora wani nek kon ngancani wong ki udu bojone, urung dadi bojone aku. Ning nek pancen ora duwe kanca, niki kula duwe sepeda elek-elekan nek arek disilih monggo, begitu. Sing ditampi sing pundi, Pak? Sing beto sepeda motor niku.
Kenapa? Barometernya agama. Orang yang paham agama ya seperti itu, Pak. Ora wani nggawa wong liya. Itu kan paham agama. Nah, ini contoh daripada orang yang paham agama dengan orang yang tidak paham agama. Karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, tadi cara kita yastajibuli, memenuhi panggilan Allah itu adalah dengan kita beramal ning amalipun niku kanthi dasar ngilmu, ora sembarangan, begitu. Jadi waton saja. Ada orang itu berzikir, yang penting zikir. Akhirnya kemudian dia berzikir dengan zikir yang sangat menghayati kan begitu, karena saking cintanya kepada Allah, lajeng berzikir niku malah dadi kesurupan. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Berarti dia berzikirnya bukan karena ilmu. Fal yu'minu bi. Setelah kemudian kita ini mempelajari, berilmu, yang kedua adalah fal yu'minu bi imani. Jadi syariat yang kita kaji itu perintahnya disuruh diimani. Makanya ilmu dan iman ini menjadi barometer. Kalau kemudian kita berilmu saja ning ndak ada imannya, itu seperti Haman. Pentere ora jamak ning gawe menara, gawe napa? Gawe ngintip Gusti Allah, munggah goleki Gusti Allah arek gawe ngintip. Nah, itu kan Haman, seperti itu. Dan banyak sekarang ini orang yang kemudian dia banyak beramal ning mboten duwe ngilmu, atau kemudian dia banyak ilmunya tapi tidak punya iman. Karenanya kita berilmu juga beriman, berilmu juga melaksanakan apa yang kemudian kita ketahui. Apa janji Allah bagi orang yang demikian? Dalam surat ini dikatakan la'allahum yarsudun. Orang itu kalau sudah puasa tadi, sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kanthi dasar ilmu, kanthi dasar iman, la'allahum yarsudun. Yarsudun niku artosipun mendapat bimbingan. Mendapat bimbingan. Siapa yang membimbing? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Kita mau apa? Kita mau bagaimana? Kita dalam melangkah. Yarsudun di sini saya buka dalam tafsir, ini bimbingan dunia dan bimbingan akhirat. Kita mau melangkah, kita mau beribadah, kalau ada kalimat yarsudun, kalau ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mesti pas. Mboten niku kan keliru. Dilalah qadarullah. Dia kemudian mau ngaji, tadinya tidak ngaji, begitu dia ngaji, ketemu Pak pada kajian-kajian, pengajian-pengajian yang kemudian sumber referensinya, ya kan? Yang kemudian ustadznya, gurunya, mursyidnya, ini ilmunya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Mohon maaf. Kalimat huda, ya kan, atau kalimat an-nur, ya kan, akhraja minadh-dhulumati ilan nur, kan ngoten kan? Gusti Allah menika zat ingkang ngedalaken. Gusti Allah itu adalah zat yang mengeluarkan hambanya dari minad dulumat, dari kegelapan-kegelapan. Itu jamak. Dulumat itu kegelapan-kegelapan yang sangat banyak. Kepada ilan nur. Nur itu satu cahayanya maknanya. Begitu. An-nur itu cahaya yang satu. Datos ternyata apa? Fenomena yang kita lihat, banyaknya dai, banyaknya orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata banyaknya yang demikian ini juga perlu kita harus agak selektif. Kenapa selektif? Oh iya, kalau kemudian kita ngaji, yang penting asal maduk, yang penting asal cocok, ya kan? Yang penting kemudian kita ya seneng saja, maka ini mestinya ini kita ngaji dipertanggungjawabkan, Pak. Apa yang dikaji? Jelas seperti itu.
bagaimana cara mengkajinya. Seperti itu. Jangan asal-asalan. Saya tuh melihat ada dai, Pak. Masya Allah. Ini mohon maaf kita sampaikan. Ada dai itu kemudian nopo nggih. Sing penting umatnya seneng. Yang penting umatnya seneng. Ini banyak yang seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tidak pernah ngaji, kemudian kita ngaji, dan ternyata ngaji kita ketemu pada ngaji yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan referensinya, marojiknya, kebenarannya, niku kan podo mawon keluar dari lubang buaya masuk kepada lubang nopo, Pak? Lubang singo nggih. Nah, seperti itu. Nah, la'allahum yarsudun ini penting, ya kan? Ini penting. Kemana kita harus ngaji sampai demikian yang kemudian menjadi kalimat daripada yarsudun. Itu contoh urusan akhirat. Terus ngaji itu dengan ngaji yang harus ya bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dunia, saya tadi sampaikan bagaimana keluarga yang dari Pontianak ini sedang liburan ke Jakarta. Sudah beli tiket kan? Dia tiket penerbangan Sriwijaya Air yang kemudian kemarin kecelakaan. Ternyata begitu sudah beli, maka tes swabnya atau PCR-nya begitu kan tidak keluar. Kalau harus keluar waktu itu bisa, tapi membayar dengan bayaran yang sangat dia harus mengeluarkan uang yang sangat mahal. Akhirnya kemudian WA musyawarah dengan keluarga. Mbok wis kowe diikhlasake, Gusti Allah kowe sugih, insyaallah ono gentine. Sudah naik kapal saja yang agak murah. Begitu. Lajeng Sriwijaya begitu take off, selang beberapa menit kemudian ternyata hilang kontak. Dan setelah hilang kontak kemudian ternyata dipastikan bahwa Sriwijaya Air ini jatuh. Siapa yang membimbing orang ini yang mestinya tadi niat naik dalam pesawat itu kemudian qadarullah dengan skenario Allah nggak jadi naik pesawat. Akhirnya dia tidak jadi menjadi korban Sriwijaya Air. Selain ini qadarullah, tapi di situ ada skenario, ada ulah tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kalau kemudian kita hidup tadi kuncinya begini. Kuncinya adalah pertama apa tadi? Dibangun di atas ilmu. Setelah adanya ilmu, dibangun di atas amal. Ngilmu ngamal. Janji Allah apa? La'allahum yarsyudun. Kalau orang sudah demikian, ya kan, hidupnya ini sudah tetek, insya Allah semuanya ini sudah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam pembukaan surat Al-Baqarah itu kan ada kalimat muflihun. Begitu kan? Apa itu muflihun? Muflihun ini orang yang bejo, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung itu, ya kan? Diterangkan dimulai dari ayat nomor 2, ayat nomor 3, ayat nomor 4 dan seterusnya. Di antara ciri-ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang tidak pernah meragukan tentang Al-Quran. Itu yang pertama. La syakka fil Quran. Pembahasannya agak panjang. Yang kedua adalah yu'minu bil ghaib. Dia orang yang kemudian beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Saya yakin yang hadir di sini semuanya beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Kemudian wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ilmu yang diperintahkan apa? Yuqimunas shalah, menjaga salatnya berjamaah, seperti itu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang sudah mau salat berjamaah, orang sudah mau berinfak, maka insya Allah ini adalah mereka ciri daripada orang-orang yang muflihun. Nah, demikian apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Intinya adalah bagaimana kita ini sangat membutuhkan peran Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia saja kita butuh Allah, apalagi dalam urusan akhirat. Salah satu yang bisa kita lakukan supaya Allah ini memberikan rusdan, memberikan bimbingan kepada kita, di antaranya kita mesti mau berilmu. Dan tidak bisa tidak
Ketika kita mau berilmu, kita harus belajar. Karenanya masjid ini insya Allah malam Kamis besok akan disampaikan kajian oleh Ustadz Agus Effendi. Judulnya Perspektif Manusia dalam Islam bagian 2. Kemudian di pekan yang akan mendatang saya lukiran dengan Ustadz Mawardi. Insya Allah judul yang akan kita bahas adalah uruf atau adat itu menjadi sandaran hukum. Dan jadwal kajian saya insya Allah selapan lagi kaitannya kita akan ngutek-utek masalah mandi. Jadi mboten mandi nggih, mandi secara bahasa Indonesia nek mandi cara Jawa niku napa Pak? Banget asyadun mandi ya. Pandes itu mandi cara Jawa ini mandi. Siram, insya Allah akan kita kaji itu, dan nanti beberapa teman-teman kajian kita akan berangkat ke Ustadz Mawardi untuk untuk takziah ke sana. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan ini, mudah-mudahan apa yang datang dari Allah ini yang menjadi kebenaran, dan jika ada salahnya ya ini semata-mata karena kebodohan saya secara pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.